Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas di dalam setiap hidup kita. Amin. Sama-sama naikkan syukur ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan ku kagumi. Amin. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada setiap langkah hidup kami, setiap musim hidup kami Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Naikkan syukur kita sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami hanya percaya kepada-Mu, percaya hanya kepadamu. Terima kasih. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hanya percaya kepada-Mu ya Allah. Hanya kepadamu. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Yesus Gunung batu keselamatan kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Mari jemaat, renungkan kebaikan Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami akan selalu memuji Engkau Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, di segala musim apapun Tuhan, kami akan tetap memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian ya Yesus. Hanya kepadamu kami naikkan sembah kami Tuhan. Pengagungan, penghormatan hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Biarlah mulut kami selalu memuji Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan hanya Kau yang layak disembah. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tempat ini untuk membawa kita masuk dalam hadiratnya. Tidak ada yang tidak dilawat. Saya berdoa sementara firman Tuhan diberitakan, firman itu menjadi jawaban buat setiap pergumulan kita. Terutama Tuhan memperjelas panggilan tertinggi, highest calling daripada Tuhan. Karena semua kita didesain, diciptakan untuk melayani Tuhan. Hanya orang-orang bodoh saja yang tidak melayani Tuhan. Dan kalau saudara tidak melayani Tuhan, saya tidak melayani Tuhan, kita semua tidak melayani Tuhan, kita menjadi Kristen reject. Dan ditolak. Tidak ada lagi waktu untuk melihat pekerjaan Tuhan. Semua harus terlibat. Ini penting buat kita. Karena ada banyak gereja hanya menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan orang yang menyaksikan pekerjaan Tuhan, dia tidak akan pernah dapat upah karena dia tidak bekerja di ladang Tuhan. Saya percaya saudara datang pada saat ini tidak hanya sekedar melihat di rumah Tuhan, tapi bekerja. Beberapa waktu yang lalu saya ada di tempat ini dalam kebaktian malam kalau tidak salah, di mana saya masih berjumpa dengan hambanya, ya, almarhum. Saya ditelepon oleh Ibu Gembala, ya sangat sedih untuk mendengar berita itu, di mana Bapak Timotius sudah dipanggil Tuhan. Tapi di balik itu semua kita harus bersuka cita. Dia tidak dipanggil begitu saja, karena ada banyak orang dipanggil dan dihakimi dan ditolak di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya hambanya sedang ada di pangkuan Bapak Abraham. Dia melayani. I know him. He is my friend. Saya cukup lama mengenal dia, waktu di Bangka juga, Bangka Belitung. Yang selalu saya tidak pernah lupa adalah smile-nya. Kalau ketemu smile. Terakhir, dia berikan kekuatan kepada saya, ayo, apapun keadaan kamu melayani sampai akhir hayat. Lalu dia bilang kepada saya, kamu juga harus lebih semangat. Karena kita dipanggil sampai akhir hidup kita harus melayani Tuhan. Bagaimana kita yang ditinggalkan? Jangan sampai kita ditolak. Saya ingin baca satu firman Tuhan mengawali khotbah saya. Tidak semua orang yang dipanggil itu masuk dalam kemuliaan yang dijanjikan. Karena ada yang melayani tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya melayani, sekedar melayani, tapi tidak serius. Bahkan ada orang yang melayani karena punya agenda-agenda pribadi. Tetapi biarlah saudara dan saya melayani tidak seperti biasa-biasa, tapi melayani dengan hati yang tulus. The Bible say, Colossus chapter 3 verse 23, whatever you do, do it heartily. Lakukan dengan sepenuh hati, heartily. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, banyak orang melayani masih untuk dirinya, untuk gerejanya, untuk agendanya, untuk kedagingannya. Kita yang ditinggalkan harus lebih murni melayani. Karena hari ini hari di mana kita sedang ada di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita tinggal, kita masih ada, itu kesempatan. Kalau kita belum bertobat, kita bertobat. Kalau kita belum melayani. Sebab hari ini adalah hari-hari akhir. Kata firman Tuhan, saya akan bacakan Matius pasal 7.
Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lah ini kan pelayan Tuhan. Saya berbicara kepada para pelayan Tuhan di sini. Tapi ada pelayan Tuhan yang tertolak. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Engkau nyala daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Kita melayani loh. Tapi kenapa dikategorikan kita pembuat kejahatan? Karena tidak murni. Do it heartily. Artinya buatlah pelayanan dengan sungguh-sungguh apapun. Dalam bahasa Inggris, then I will declare to them, kata I will declare kepada mereka today. I never know you. Go away from me. Kata-kata go away from me ditambah you law breakers. Engkau yang tidak mengikuti hukum Tuhan. You law breakers. Wow, kita melayani. Tapi tidak ikut rule-nya Tuhan. Kita melayani, kita tidak ikut perintah Tuhan. Kita melayani, kita tidak ikut jalan-jalannya. Kita masih membawa agenda kita. Maka melayani itu harus murni. Whatever you do, do it heartily. Lakukan dengan segenap hati. Tidak semua melayani diterima Tuhan. Kalau kita berjumpa, kita akan ditanya, sudah murni, sudah tulus, sudah benar, tapi biarlah saya berdoa, hambanya ada di dalam pangkuan Bapak Abraham dan kita semua akan meneruskan pelayanan ini. Tidak melihat ke belakang dan tidak bersedih lagi. Tapi kita walk, run, fly for soul. Berjalan, berlari, running. Kenapa harus berlari, melayani, bahkan terbang? Sebab ada banyak jiwa-jiwa sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau engkau lambat, habis. Kalau ada orang, dia tidak di dalam Tuhan, dia ada dalam cengkeraman kuasa kegelapan, dia dibelenggu, dia diikat, dan sedang ditarik-tarik, diseret-seret untuk menuju kepada maut, karena upah dosa adalah maut. Engkau harus dengan cepat, faster, quickly. Engkau harus cepat bergerak. Kalau tidak, bisa saja itu suamimu, istrimu, your parents, your husband, your wife, your family. Bisa saja. Maka dari sekarang tidak ada lagi istilah tunggu. Tapi harus berkata, ini aku, bawa aku. Melayani Tuhan. Amin. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang ada di tempat. Sepertinya tidak connect atau bagaimana, I don't know. Tapi oke. Ya. Oke. Saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Pastor Bobby Simatupang. Ada orang Batak di sini? Horas. Ya, oke. Istri saya dari Bangka, Chinese Bangka. Kami melayani di gereja IFGF, International Full Gospel Fellowship, di tepatnya Johor Bahru, Malaysia. Saya punya satu anak, sekarang sedang sekolah di Amerika, sekolah Alkitab. Dan saya percaya dia akan diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan yang lebih lagi. Setelah dia 5 tahun di mission, sekolah misi, di Youth with the Mission, saya bilang, next mau kemana?
kalau diizinkan mau sekolah Alkitab, supaya aku dapat sesuatu yang lebih lagi. Anak muda, umur 23 tahun, tamat SMA, sekolah misi, sekarang ke Amerika. Saya bilang, papi tidak punya uang, tapi papi punya Tuhan. Dan Tuhan sanggup membuka jalan kalau engkau mau melayani Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, ada sponsor dan memberikan dia sponsor. Dan sekolah selama 2 tahun di sana. Dan waktu selama dia ada di sana, dia berkata, betapa indahnya kalau kita berjalan dengan panggilan Kristus. Nah, anak kecil aja 23 tahun bisa ngomong gitu, masa kita tidak? Ini gereja kami. Saya bawa salam dari Malaysia. Tuhan memberkati. Bagaimana Anda beribadah di sini? Pada saat ini juga tempat kita lagi beribadah, karena kita punya 16 kali ibadah dari pagi sampai sore. Ya, ada beberapa tempat, ada kebaktian India. Kalau ditambah India, Nepal, ada hampir 20 ya. Ada pelayan India, Nepal, Myanmar, ada Indonesia, Sabah, Sarawak, orang asli atau orang tempatan. Kiranya hal yang sama juga terjadi pada hari-hari ke depan. Tuhan akan membawa saudara untuk memenangkan jiwa, karena saudara punya hati untuk melayani. Tuhan hanya cari orang yang punya hati. Tuhan tidak melihat apapun latar belakangmu, dia tidak peduli. Kata, I don't care your background. Tapi I care kalau engkau berkata, ini aku, pakai aku, bawa aku, utus aku. Itu dasarnya Tuhan berkati engkau. Itu dasarnya Tuhan angkat engkau. Itu dasarnya Tuhan perlengkapi. Karena dari hatimu yang paling dalam engkau berkata, ini aku, pakai aku. Dengarkan firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segalanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Apa itu melakukan kehendak Allah? Melayani. Saya katakan melayani, serve God, melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, kita akan hidup life forever and ever in heaven. Selama-lamanya. Why? Karena Alkitab berkata, I will bring you. Dengar baik-baik. Kalau engkau kerja, engkau dapat upah. Orang yang bekerja, dia dapat upah. Seperti buruh, dia kerja, dapat upah. Bahasa Inggrisnya wages. Tapi Tuhan tidak bilang, I will bring you wages. Dia bilang, I will bring you the reward. Artinya engkau bekerja menjadi pekerja yang terbaik, yang setia, yang berbeda dengan pekerja-pekerja lain. Engkau punya disiplin yang tinggi, engkau punya kesetiaan yang luar biasa, maka dikatakan, I bring reward. Reward adalah penghargaan yang terbaik yang diberikan kepada pekerja. Pertanyaannya, sudahkah kita bekerja buat Tuhan? Alive in calling itu judul khotbah saya. Hidup dalam panggilan Kristus. Kita harus tangkap ini. Panggilan Kristus adalah panggilan yang tertinggi. Panggilan yang luar biasa. Panggilan yang tidak perlu kita hebat dulu, kaya dulu, pintar dulu, sehat dulu. Ketika engkau mau mati pun, engkau bisa memberikan dirimu dipakai Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai sebelum kau mati. Detik-detik terakhir engkau mau mati dipanggil Tuhan, kalau engkau belum melayani dan engkau berkata, aku mau melayani, bisa. Karena Tuhan yang panggil. Apakah kamu sudah melayani Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Banyak orang berkata, belum. Atau bilang sudah. Tapi lebih banyak berkata, belum. Karena alasan, aku tahu aku dipanggil, tapi nanti dulu. Aku tahu aku dipanggil, tetapi tunggu dulu. Karena aku belum siap. Ada banyak alasan demi alasan. Panggilan ini harus kita tangkap. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa mengubah hidup kita.
Ada 3 alasan mengapa kita harus melayani dengan cepat. Yang pertama, melayani adalah perintah. Perintah yang diberikan kepada saudara dan saya. Perintah yang nggak bisa ditolak. Perintah yang nggak bisa bahasa Indonesianya ngeles. Semua, everyone, setiap orang harus melayani. Pertanyaannya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu go. Maka itu kalau melayani itu harus gerak cepat. Tidak hanya running, tapi fly. Di bawah Tuhan bergerak dengan cepat seperti burung Raja Wali. Melihat, memperhatikan, bahkan bukan saja melihat, tapi menangkap jiwa-jiwa dari ketinggian. Seperti Raja Wali. Memangsa buruannya. Maka itu seorang hamba Tuhan, dia harus punya karakter sebagai pemburu. Dia harus memburu jiwa-jiwa. Kalau seorang pemburu belum menangkap buruannya, dia belum tenang. Dia nggak bisa rileks. Pemburu akan puas kalau dia menangkap buruannya. Saudara, something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan belum memenangkan jiwa. Ada sesuatu yang salah. Aku telah memilih kamu bukan berdasarkan kebenaran. Kamu tidak layak, tapi dilayakkan. Kamu tidak bisa, tapi bisa bersama. Dengar itu, Tuhan panggil kita. Banyak gereja menjadi penonton. Kemarin saya diundang khotbah di satu gereja GBI yang besar. 5 kali ibadah saya berkhotbah pagi, siang, sore. 1 kali ibadah 1.000. Berarti ada 5.000 cuma. 6.000 lebih. Saya bilang kalian jangan merasa puas dengan jiwa yang ada di tempat ini. Every service. Itu 1.000, 1.500, berarti lebih daripada 6.000. 5 kali ibadah pagi, saya pun semangat lah pagi, siang, sore. Dan sama di Malaysia juga saya 5 kali ibadah. 5 kali berkhotbah. Karena apa yang kita lihat itu banyak. Sepertinya gereja ini merasa wow. Lord people. Tapi sebenarnya kalau temboknya dihancurin, nggak ada artinya. Saya pernah pergi ke Korea, gereja yang paling besar di sana, juga begitu banyak. 100,000. Banyak jiwa. Ratusan ribu. Wow, tapi kalau dihancurkan 4 tembok. Terus perhatikan di luar sana. Million people masih terhilang. Maka itu untuk memenangkan jiwa, itu harus punya visi misi sebanyak-banyaknya. Dan jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, waktu kedatangan Tuhan. Jadi gereja nggak boleh sombong. Nah kalau gereja besar aja bisa melayani, why not us? Kita harus melayani. Ada dasarnya. Kalau ada di tempat ini punya hati, ini aku, utus aku, ini aku, pakai aku. Ada dasarnya. Tuhan memperluas tempat ini. Bahkan membawa saudara yang berbisnis. Tuhan akan berkati karena dengan bisnismu yang diberkati. Engkau akan mendukung pekerjaan misi. Ketika engkau bekerja, posisimu akan naik sehingga engkau menjadi leader. Menjadi manajer, bahkan nanti satu hari menjadi owner. Supaya dengan posisimu yang tinggi, engkau bisa meng-hire banyak orang. Kalau engkau di posisi terendah, engkau gak akan bisa ngomong. Paling 1, 2, 3 sahabat yang bisa dengar. Tapi kalau engkau menjadi leader, kau ngomong A, B, C, orang akan ikut. Why? Because you're leader. Ada otoritas. Tuhan akan angkat posisimu, Tuhan akan berkati bisnismu, Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu yang kacau, Tuhan akan buat mujizat di tengah-tengah keluargamu. Sebab dengan itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Kenapa? Karena di hati saudara dan saya ada kata, ini aku pakai aku menjadi pemenang jiwa.
Itu saja. Pergi, hasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Perintah dari Tuhan sendiri, bukan gereja. Ada banyak orang ini perintah gereja. Kalau gitu kita harus ditakbiskan dulu. Tidak. Ini perintah Tuhan secara pribadi. Orang yang memproklamirkan dirinya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus harus membawa api Kristus. Kemanapun dia pergi, dia memancarkan terang Kristus. Sehingga orang tidak lagi lihat salib di gereja. Orang tidak lihat hadirat Tuhan dalam KKR besar. Tetapi kehadiranmu, by your lifestyle, your business, your hobby, whatever. Kemana engkau pergi orang lihat, wow, ada Kristus. Ini zaman melayani, bukan zaman melihat. Kata firman Tuhan, pergi ke seluruh. Kata pergi itu go, quickly, fast, pergi. Kata pergi itu segera. Dan ini sudah diberikan kepada saudara perintah. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dominion mandate, mandat yang berkuasa diberikan. Kamu tidak layak, tapi dilayakkan. Siapakah kita mau melayani? Emangnya kita setara dengan Tuhan yang datang ke dunia melayani? Kata Tuhan, aku bukan datang untuk dilayani, tapi melayani. Wow, dia hebat. Tapi karena kasih anugerah, diberikan kita kesempatan dan dilayakkan melayani. Why not kita nggak melayani? Dan melayani itu sangat indah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan orang yang membawa kabar baik. Dan jangan takut kalau kita melayani. Dia hanya mau saudara dan saya taat. Sebab nanti dia yang beracara. Dia yang bergerak, dia yang memperlengkapi. Dengar baik-baik. Jika saya seorang manajer bank BCA, manajer bank BCA, saya akan memperluas bank saya atau katakan tempat di mana saya dipercayakan punya satu bangunan atau bank ini, tentu saya akan mengirim satu manajer baru ke daerah dengan seluruh fasilitas-fasilitasnya. Sebelum saya membangun satu cabang atau cawangan, saya akan cari orang yang punya kemampuan. Levelnya itu harus saya perhitungkan, dia ini sudah mencapai level yang saya inginkan atau tidak. Dia ini layak apa enggak? Dia ini bisa apa enggak? Baik itu ijazahnya, baik itu pengalamannya, baik itu performanya. Lalu saya tempatkan di sana. Dan kasih target 2 tahun, kalau kamu tidak bisa memajukan cabang bank dari BCA ini, kamu akan saya depak. Saya akan cari yang lebih baik. Tentu selama 2 tahun dia akan, kata orang Malaysia, bertungkus lumus. Nah, itu. Pokoknya dia akan mati dah. Pokoknya dia 7 keliling lah. Pokoknya bagaimana caranya aku bisa mengembangkan cabang daripada BCA yang ada, katakan di kabupaten lah, atau di apalah gitu. Dan itu wajar. Sebuah company untuk mengembangkan company-nya, dia akan mengirim orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang dianggap layak, yang bisa dan dia fasilitasi. Tapi kalau tidak bisa berkembang, sudah difasilitasi, dia akan ditendang dari sebagainya. Tapi Tuhan beda. Dengar baik-baik, listen to me, Tuhan beda, different. Dia panggil saudara sebagai duta, ambassador from heaven. Dia panggil saudara untuk
membawa satu proyek besar, untuk satu perkara besar, untuk satu visi misi yang besar, untuk satu goal yang besar. Dan dia tidak perlu saudara layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, bisa atau tidak bisa, dia tidak peduli. Yang dia peduli, maukah kamu? Maka itu dia bilang, sebab waktu kamu mau, aku menyertaimu. I with you, don't be afraid man, because I with you. Dan aku akan pakai tangan, bibir, mulut, lidah, hati, bahkan tubuh, jiwa, dan rohmu aku penuhi dengan kemuliaanku. Tangan kananku akan menyertai tanganmu, sehingga engkau membawa nama yang besar. Dengar. Berapa lama kita melihat mujizat? Siapa yang mau lihat mujizat? Saya tidak mau lihat mujizat. Saya mau melakukannya. Terlalu lama kita just only see miracle, tidak mau. Orang yang melihat mujizat adalah orang yang tidak melayani. Tapi orang yang melayani adalah orang yang mengadakan mujizat. Tanda-tanda ini akan orang percaya, mereka akan mengusir setan. Demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Miracle akan terjadi. Bukan karena engkau sudah ditabiskan jadi pendeta, penginjil, tidak. Maka itu katakan, ini aku, send me God. Ini aku mau melayani. Mulai daripada diri kita sendiri. Apa saja yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan seolah-olah untuk Tuhan dengan segenap. Itu sudah melayani. 5 jawatan dan panggilan. Kita semua tahu itu. Dan ini harus konfirmasi daripada Tuhan. Sebagai rasul, apostol, nabi, prophet, guru, teacher, gembala, pastor, dan penginjil evangelis. 5 ini. Kalau kita nggak dipanggil, saja hanya lihat. Tidak. Kolose 3:23, apa saja yang ku kerjakan, aku mau kerjakan dengan segenap seperti untuk Tuhan. Aku sudah melayani. Ayat 24, upahmu dari surga, hidup kekal. Jadi nggak ada yang menonton lagi. Harus melayani. Dan mujizat bukan milik pendeta besar, milik semua orang yang melayani. Engkau akan mengalami mujizat dalam keuanganmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dimanapun. Engkau akan mengalami dan mujizat itu menjadi milikmu. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pergilah beritakan. Go share gospel. Melayani Tuhan adalah suatu keharusan. Harus. Banyak orang bilang, hah? Harus? Iya. Yesus berkata kepada, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sudah ditetapkan. Mengapa harus? Sudah ditetapkan. No choice. Tidak ada lagi kata berbantah-bantah atau menunda. Sebab aku sudah ditetapkan. Aku harus pergi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa, saudara? Apa? Keharusan. You must go. Harus. Apapun keadaanmu, baik atau tidak baik, bukan sebuah pilihan. Ini banyak orang keliru. Nanti. Bukan penolakan. Nanti. Tapi keharusan. Kalau saya mau baca sekali lagi 1 Korintus pasal
9:16. Ini sangat luar biasa. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi seorang pemberita Injil nggak boleh sombong. Nggak boleh terkenal, nanti Tuhan marah. Ini banyak pendeta-pendeta terkenal. Sehingga kemuliaan Tuhan ditarik darinya. Dia bisa melayani, dia masih melayani. Tapi sudah kehilangan urapan. Pendeta nggak boleh terkenal. Kalau terkenal, Tuhan cemburu. Tapi boleh dikenal. Sebagai pendeta, sangkal diri pikul salib. Melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak nanti seperti tadi. Go away from me. Pembuat kejahatan. Karena orang yang terkenal pasti di belakangnya dengar baik-baik. Sudah ada kesombongan. Jadi jangan, wah dia terkenal. Jangan mau jadi pendeta terkenal. Tapi jadilah pendeta yang sangkal diri pikul salib. Walaupun tidak dikenal, terhina, ditinggalkan. Saya mau kasih tahu. Ibu pendeta, I respect to you kepada hambanya. Bisa setia melayani di sini. Ada banyak orang gak setia. Karena mau terkenal, dia mengusahakan dengan berbagai macam cara supaya gerejanya lebih besar. Dengan model apa saja. Jadi kalau ada pendeta, gerejanya besar, dia setia, ya wajar lah. Kalau nggak setia, dia bodoh. Goblok itu pendeta. Ya semua udah ada. Supir ada, mobil Alphard ada, Mercedes, jemaat ribuan, money, lot money every Sunday. Kayak bank. Jadi kalau dia setia, saya nggak respect. Karena di belakangnya ada sesuatu. Pangkat, ketenaran, keuangan. Tapi kalau ibu bersama almarhum masih ada setia di tempat dengan jemaat seperti ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang bilang, berapa banyak jemaatmu? Orang sini. Berapa banyak jemaatmu? 1.000, 2.000. Wow. Kalau masih di sini, Bu. Hai pastor, engkau yang terbaik. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tidak semua orang mau. Kalau jemaat kecil dengan setia. Karena Tuhan tidak cari jemaat yang besar, yang kecil. Tapi Tuhan lihat hati. God see your heart. Lihat. Baik sekali perbuatanmu. Manis sekali. Engkau masih murni. Aku akan berikan engkau the crown, mahkota. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, buat saudara. Engkau masih setia. Ada banyak juga jemaat yang kecil ditambah. Kita cari yang besar. Mereka hanya mencari enjoy. Tapi bukan mencari hadirat Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu akan dicurahkan kepadamu yang rindu melayani Tuhan. Mereka juga enggak langsung besar kok, kecil. Tapi ada orang-orang yang setia dan memberikan dirinya untuk melayani. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, untuk sombong, untuk terkenal. Tapi aku mau tetap merendahkan diri, sangkal diri, pikir saya. Sebab itu adalah keharusan bagiku beritakan Injil. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Woe to me, woe to you. Jika engkau tidak memberitakan Injil. If you not share gospel. Kata woe itu celaka. Jadi orang yang celaka itu bukan lahir, dia mati, anaknya mati. Bukan. Rumahnya terbakar, sekeluarga mati. Tidak. Karena hidup Kristus mati keuntungan. Tidak dilihat dari bagaimana cara mati. No. Lihat bagaimana pelayan-pelayan Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Murid-murid Tuhan. Itu matinya nggak ada yang menyenangkan selain Yohanes. Yang lainnya disiksa, dipotong kepalanya, ditombak, dilempar dari loteng yang tinggi. Bahkan Paulus mengerikan sekali kematiannya. Hidup Kristus
Mati menjadi satu kebahagiaan, keuntungan, sukacita. Tapi kalau engkau sudah diberkati, diselamatkan, tapi engkau tidak melayani, hanya menunda menanti. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau menjadi orang yang celaka. Karena Tuhan bilang, how many people? Berapa banyak jiwa yang kau sudah bawa kepadaku? Pertanyaan itu. Tadi 2-3 hari ini saya tulis khotbah untuk khotbah saya minggu depan. Apa jawabanmu kepada Tuhan kalau Tuhan bertanya, sudah berapa banyak jiwa kau bawa kepada Tuhan? Itu judul khotbah saya. How many people you bring to God? Kalau kita sedang ada di hadapannya. Matang dah, habis dah, nggak bisa jawab. Padahal aku sudah berkatimu. Aku sudah angkat kamu di posisi yang terbaik. Aku sudah sembuhkan. Aku sudah bawa engkau ke gereja dan gereja sudah mengajar engkau. Aku sudah memperpanjang umurmu. Berapa banyak jiwa yang kau bawa? Tinggal kita jawab, matang dah. Get out! Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebelum pertemuan itu, perjumpaan itu, pastikan pulang dari sini, ambil komitmen, aku mau melayani Tuhan. Sebab Alkitab berkata, pada hari kemurkaan harta sudah tidak berguna, tapi yang menyelamatkan adalah kebenaran. Kebenaran melayani Tuhan. Bukan sebuah pilihan tadi. Yang ketiga, melayani Tuhan adalah sebuah tanggung jawab. Berarti ada konsekuensinya. Kita sudah dikasih mandat. Sudah diperintahkan. Sudah dipercayakan. Sudah diberi kesempatan. Engkau sebenarnya enggak layak melayani tapi dikasih. Engkau adalah orang yang bertuah, beruntung. Dipercayakan raja dari segala raja. Tapi engkau tidak membawa kesempatan itu dalam hidup. Melayani Tuhan adalah sebuah tanggung jawab dan ada konsekuensinya. Why? Listen to me. Yeskiel pasal 3:18. Kata firman Tuhan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Sepertinya enggak fair Tuhan. Masa dia yang berbuat jahat, saya yang harus bertanggung jawab. Saya harus menanggung. Kata Tuhan, yes. Sebab yang berbuat jahat itu setiap hari engkau lihat. Entah itu ibumu, bapamu, adikmu, suamimu, istrimu, teman atau your neighbor, tetanggamu. Atau orang-orang yang ada di komunitasmu. Hari-hari engkau hanya melihat tanpa terbeban. Di Jakarta ini banyak sekali makanan. Saya sudah beberapa hari di sini, enggak sempat lapar. Makan, dan saya ada banyak orang ajak saya makan. Pastor kita makan, saya bilang, kamu kalau bawa makan saya tuh makannya mudah aja. Ketoprak, gado-gado, lontong, itu aja. Jangan bawa saya makan yang kepiting, udah enggak, saya enggak mau. Karena ketoprak apa itu enggak ada di Malaysia. Ke udang tuh banyak, mau sebesar apapun saya akan belanjakan, saya akan traktir kamu. Jadi bawa saya, kamu enggak akan pernah, kamu punya uang 500.000 bisa sebulan traktir saya. Cuma makannya ketoprak aja. Karena bagi saya itu wow. Lontong sayur, wow. Nah itu. Terus makanan jajanan pasar, mata saya, kedagingan saya los langsung. Enak sekali nih lontongnya, kacangnya ini. Wah. Kerupuknya lagi, waduh kerupuk yang di kaleng-kaleng itu. Waduh enak sekali. Saya mau kasih tahu. Waktu kita hari-hari makan,
Dan setiap saudara pasti punya langganan. Karena teman saya bilang, aku punya langganan ketoprak. Saya bilang, jam 1 malam kemarin aku mau makan ketoprak. Dia cari-cari, dapat jam 1. Enaknya luar biasa. Udah tuh ketoprak, masak pakai telur goreng. Alamak, betul-betul. Mantap. Kamu babi panggang lah Pak, itu nomor 100. Nomor 1. Ketoprak. Gado-gado, lontong sayur. Wah. Dan mereka punya langganan. Saya tanya sama mereka, kamu punya langganan ya? Kamu pernah enggak doain? Saya orangnya orang misi. Kamu pernah doain enggak nih? Yang setiap hari begini. Karena kita ada 5-6 orang. 6 saya lihat ya, asik benar tuh. Jam 1 malam, 6 pinggan, 6 piring. Tuh satu-satu dia begini, habis itu begini, sampai keringatnya, saya pikir karena keringatnya lah, itu mungkin sedap sekali. Karena banyak orang kan why not dia nggak buat satu yang besar gitu, begitu aja udah 1 kali, kau satu-satu. Kamu hanya lihat, asik, hebat, pernah nggak kamu doain dia? Kamu akan dituntut. Aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya atas dirimu. Maka itu melayani gak boleh sembarangan. Bukan di gereja, bukan lagi worship, bukan lagi khotbah. Tapi dimanapun kau berada, lakukan sesuatu untuk Tuhan bagi jiwa yang terhilang. Itu pelayanan yang jelas. Orang sekarang kalau gak sekolah pendeta, gak jelas pelayananmu. No. Tuhan lihat, bukan gereja atau komunitas kita yang lihat. Sekarang semua harus terlibat pelayanan. Karena semuanya merindukan hidup kekal. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kejahatan. Tetapi engkau telah menyelamatkan apa? Yes. Kita lepas. Sudah ku sampaikan Tuhan, sudah ku doakan. Karena kehadiranmu membawa kasih Kristus. Saya pernah beli makanan. Cuma lebih 4.400. Saya kasih 5.000. Dia mau ambil sen-sen untuk bayar. Enggak apa-apa. Hanya berapa sen. Dia langsung lihat saya. Terima kasih Pak, sampai nunduk-nunduk. Besok-besok dia jumpa saya, Pak, Tuhan Yesus mengasihimu. Oh dia tahu saya orang Kristen. Aku dulu orang Kristen, tapi aku kecewa sama orang Kristen. Hanya karena berapa sen dia kembali kepada Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Engkau harus punya hati. Dan bangun hubungan yang baik kepada semua orang. Itu menjadi pintu untuk membawa hadirat Tuhan. Bukan hanya ngomong, terima Yesus ke gereja, dia bilang, saya tidak tertarik. Tetapi dengan kehadiran karakter Kristus dalam dirimu, engkau sudah membuka pintu lebar-lebar kepada semua orang masuk dalam keselamatan besar. Finally, ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan, karena itu tujuan melayani. Dan akhirnya, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku. Not wages, but reward of the heritage. Reward, penghargaan dari Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Amin. Pertanyaannya, sudah berapa jiwa engkau bawa? Kalau belum, kita tundukkan kepala, kita mau mulai komitmen hari ini. Kalau sudah, bawa lagi dan setia lagi. Minta pemusik maju. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Dan izinkan saya membawa saudara masuk dalam hadiratnya. Taruh tanganmu di hatimu. Hati yang murni, hati yang suci adalah awal di mana Tuhan
mempercayakan rahasia-rahasia surgawinya. Taruh hatimu di tanganmu. Taruh tanganmu di hatimu. Tangan yang ada, tangan yang kami punya, tangan yang kami buat untuk bekerja. Hari ini pakai Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mau tangan ini dikuduskan terlebih dahulu. Kalau tangan ini dipakai untuk pekerjaan sia-sia atau untuk dunia, bahkan melakukan dosa, ampuni, kuduskan, tahirkan. Darah-Mu sucikan tangan kami. Dan waktu tangan ini mendekat kepada hati kami, seperti kami memberikan hidup kami kepadamu. This is my heart, Lord. Ini hatiku. We give you. Kami berikan kepadamu. Masuk dalam hatiku. Come to my heart. Masuk dalam hati saya. Penuhi, kuduskan, tahirkan, dan layakkan. Dan berikan kebenaran-kebenaran-Mu. Firman-firman-Mu, janji-janji-Mu, dominion mandate-Mu kepada, supaya semua itu tertanam di hati saya. Dan dari hati yang murni, hati yang melekat kepada Tuhan, saya akan berjalan membawa kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Aku berdoa, mulai saat ini, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan bergerak di tengah-tengah ibadah ini. Di tengah-tengah suasana anak-anak Tuhan yang haus dan lapar, yang rindu melayani. Aku berdoa, Engkau menjamah, melawat. Tangan-Mu yang berlobang paku menjamah. Tangan-Mu yang berlobang paku mengurapi. Tangan-Mu yang berlobang paku menyembuhkan yang sakit. Sehingga dengan kesembuhan karena mujizat, Engkau bisa bersaksi dan ada banyak orang dilawan. Tangan-Mu yang berlobang paku yang ajaib itu memulihkan keluarga demi keluarga. Tangan-Mu yang berlobang paku menguatkan setiap tangan kami yang lemah. Tangan-Mu yang berlobang paku bersama kami setiap hari, sehingga kami akan berhasil. Diberkatilah Engkau yang datang untuk firman Tuhan dan melakukan firman itu. Jangan takut, jangan gentar. Pulang membawa komitmen baru untuk melayani. Dan lihat ke depan. Ada dasarnya Tuhan mengangkat, memulihkan, memberkati setiap saudara. Dalam nama Yesus, terimalah kebenaran firman. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya.